Susah nggak sih bagi kamu untuk maafin orang yang pernah bikin salah sama kamu? Butuh waktu ya untuk itu, jadi nggak bisa yang langsung dimaafin, harus ada prosesnya. Susah sih, apalagi kalau misalnya dia emang bener-bener nyakitin ya emang susah buat maafin. Kalau orangnya tuh salahnya tuh biasa aja ya bisa dimaafin. Kalau kesalahannya melampaui batas ya dipikir-pikir dulu deh. Mungkin bisa maafinnya sih bisa, cuman pasti dalam hati masih kayak ada kebayang-bayang terus gitu. Keepers, banyak orang dalam kehidupan kita yang somehow ya, itu orang selalu bertingkah menyebalkan, cari kesalahan kita dan selalu berbuat kesalahan kepada kita. Sehingga berdampak pada apa? Kita jadi berdampak membenci mereka. Nah, kalau kita udah membenci mereka nih, akhirnya jadi kita males banget untuk mengampuni mereka dan susah untuk mengampuni mereka. Dan ujung-ujungnya adalah pengampunan menjadi sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Apa sih yang biasanya jadi halangan kamu untuk memaafkan? Gengsi gitulah, ya masa dia yang salah kita gampang aja gitu maafin ya. Punya egonya tinggi banget atau enggak mungkin ngerasa kayak dia tuh nggak pernah salah, jadi maafin orang tuh kayaknya agak-agak sulit. Kalau gue mungkin gara-gara trauma kali ya, trauma pernah kayak gitu maafin, ntar takutnya kalau dimaafin lagi malah kayak gitu lagi gitu kan, keulang lagi yang sama gitu. Yes, Cubers, ternyata ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik tentang mengampuni dan pengampunan. Nah, ceritanya begini. Adalah salah seorang rakyat ya, dia berutang kepada raja sebesar 1 juta. Katakanlah 1 juta gitu kan ya. Sebuah jumlah yang sangat besar untuk si rakyat ini, si orang ini membayar kepada raja. Akhirnya dia bilang segini sama raja. Raja, baik daripada aku dipenjarakan, kali ini aku minta pengampunan, ampuni aku raja gitu kan. Wah, apa yang terjadi akhirnya si raja karena dia punya belas kasihan. Akhirnya dia bilang sama si hambanya, dia bilang baiklah aku akan mengampuni engkau kali ini gitu ya. Wah, akhirnya si hamba ini dia senang banget nih. Dia bilang aduh terima kasih raja karena raja udah mengampuni saya. Akhirnya nih setelah dia udah terima pengampunan dari raja dia keluar gitu kan. Dia keluar dia ketemu sama temennya. Ternyata si temennya ini punya utang sama si orang ini sebesar 1.000 rupiah doang padahal. Apa yang terjadi? Dia nagih lo utangnya. Dibilang kalau lo gak bayar utang lo bakal masuk penjara. Rakyat-rakyat yang lain melihat kalau dia udah diampuni si raja, masa orang ini tidak mau mengampuni. Akhirnya dilaporkan kepada raja. Ternyata ujung-ujungnya si orang ini dipenjara juga loh. Padahal hanya karena nagih temennya yang punya utang. Apa sih yang kita bisa tarik dari kesimpulan ini? Kita semua nggak bisa memungkiri bahwa kita ini butuh Tuhan, ya kan? Kita butuh pengampunan Tuhan supaya kita hidupnya tuh lebih enak. Tapi kita juga harus mengampuni. Karena begini loh, kita mesti tahu bahwa Tuhan yang kita itu adil banget, dia adil. Ketika kita minta ampun sama dia akan mengampuni. Bukan hanya cuma minta ampun, kita harus mengampuni orang lain. Kalau kita pengen diampuni, kita juga harus mulai mengampuni. Lalu kira-kira Tuhan bisa nggak ya bantuin kita untuk ngampunin orang lain? Kalau buat gue sendiri itu ngefek banget soalnya kalau kita minta tolong sama Tuhan, mungkin Tuhan akan memperlancar jalan kita supaya bisa lebih gampang dan lebih cepat lagi dalam proses minta maafnya gitu loh. Dengan kita udah niat, terus kita juga berdoa, kita juga meminta bantuan dari Tuhan, dibukakan jalannya untuk kita bisa ngampunin orang lain. Cubers, percaya deh. Saya itu tahu rasanya disakiti, saya tahu rasanya dijahatin. Dan segala sesuatu hal yang terjadi sama kita yang bikin kita kesel, itu berujung kepada sakit hati. Dan sakit hati merupakan sebuah bibit yang enggak banget, yang nanti juga sakit hati ini akan berujung kepada kepahitan. Dan percaya deh, kalau udah namanya kepahitan, segala sesuatu yang baik pun kita lihat di gak baik. Maka kepahitan itu akan menjadi sesuatu hal yang kayak racun yang kita minum, tapi kita mengharapkan orang lain yang mati. Coba aja pikir-pikir, siapa yang akhirnya mati? Memang mengampuni gak gampang. Siapa bilang mengampuni gampang, ya gak? Tapi God will give you strength untuk mulai mengampuni. Yuk, mari sama-sama kita mulai mengampuni.